Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julietiana, NIM 200103040157. Saya dari jurusan Psikologi Islam Lokal 20B. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang proposisi dalam bahasa Indonesia. Silakan simak videonya berikut ini. Proposisi merupakan kalimat logika yang mana pernyataan tentang hubungan antara dua atau beberapa hal yang dapat dinilai benar atau salah. Ada yang mengartikan proposisi sebagai ekspresi verbal dari putusan yang berisi pengakuan atau pengingkaran sesuatu terhadap sesuatu yang lain yang dapat dinilai benar atau salah. Proposisi dalam istilah yang dipergunakan dalam analisis logika. Keadaan dan peristiwa-peristiwa itu pada umumnya melibatkan pribadi atau orang yang dirujuk oleh ujaran dalam kalimat. Kebenaran sebuah proposisi berkorespondensi dengan fakta. Sebuah proposisi yang salah tidak berkorespondensi dengan fakta. Ada 4 unsur-unsur proposisi, yaitu subjek, predikat, kopula, dan kuantor. Kebenaran isi proposisi merupakan tugas logika material. Hanya saja menurut Aristoteles, ada putusan yang tidak perlu diragukan kebenarannya. Putusan tersebut disebut prinsipia atau principium. Aristoteles mengungkapkan 3 pola yang dianggap principium, yaitu 1. Principium identitatis atau prinsip persamaan, yang mengajarkan bahwa sesuatu hanya sama dengan sesuatu itu saja. Prinsip ini pasti benar, tidak perlu pembuktian. 2. Principium contradictoris atau prinsip pertentangan. Prinsip ini hanya menegaskan prinsip pertama. Ketiga, principium exclusi tertii atau prinsip menolak kemungkinan ketiga. Merupakan penegasan prinsip pertama. Prinsip ini menegaskan bahwa bila dua putusan bertentangan, jenis proposisi berdasarkan bentuknya ada 2, yaitu proposisi tunggal, contohnya Andi makan, dan proposisi majemuk, contohnya Ana belajar fisika dan mendengarkan musik. Berdasarkan sifatnya, proposisi juga terbagi 2, yaitu proposisi kategorial, contohnya semua hewan membutuhkan makan. Proposisi kondisional, contohnya jika hari mendung, maka akan turun hujan. Berdasarkan kualitasnya, proposisi juga terbagi 2, yaitu proposisi positif, contohnya semua profesor adalah orang pintar. Proposisi negatif, contohnya tidak ada wanita yang berjenggot. Yang terakhir, berdasarkan kuantitasnya terbagi 3, yaitu proposisi umum atau universal, contohnya semua warga Indonesia memiliki KTP. Proposisi khusus atau partikular, contohnya tidak semua anak laki-laki kurang ajar. Proposisi singular, contohnya rumah itu milik Pak Zahrawi. Ada 4 bentuk proposisi, yaitu yang pertama, proposisi bentuk A, merupakan bentuk proposisi yang menyatakan bahwa setiap subjek adalah predikat. Misalnya, setiap makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan. Yang kedua, proposisi bentuk E merupakan bentuk proposisi yang menyatakan bahwa setiap subjek bukanlah sebuah predikat. Misalnya, setiap laki-laki bukan perokok aktif. Yang ketiga, proposisi bentuk I merupakan bentuk proposisi yang menyatakan bahwa sebagian subjek adalah predikat. Misalnya, sebagian mahasiswa adalah anak seorang pejabat. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, proposisi bentuk O merupakan proposisi yang menyatakan bahwa sebagian subjek bukanlah predikat. Misalnya, sebagian mahasiswa bukanlah anak seorang pejabat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.